Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu, untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam sampai saat ini. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat yang ke-35. Tertulis demikian, Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sewaktu masih SMP, istri saya pernah mengalami gegar otak akibat kecelakaan lalu lintas. Dokter mengatakan bahwa pada umur 20, ia akan mengalami gangguan jiwa. Tapi sampai sekarang oleh kemurahan Tuhan, istri saya tidak mengalami seperti apa yang dikatakan oleh dokter, melainkan hidupnya diberkati. Ia sehat secara jasmani dan rohani karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Mazmur 89 ayat yang keempat berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Kesetiaan berarti dapat dipercaya. Orang yang setia dapat dipercaya. Ucapannya dapat dipegang dan komitmennya tidak akan berubah. Tuhan adalah pribadi yang setia, saudara. Kita dapat percaya kepadanya dan mengandalkannya di segala waktu dan keadaan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Dia setia kepada umatnya dan memelihara kita senantiasa. Manusia bisa berubah kesetiaannya, tetapi kesetiaan Tuhan tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan dalam Mazmur 89 ayat 35 mengatakan, Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Tuhan setia kepada firman-Nya. Janji-janjinya dapat dipercayai. Tuhan selalu mengerjakan apa yang Ia katakan dan menjaga janjinya yang telah Ia buat. Tuhan tidak dapat mengingkari janji dan dirinya sendiri. Banyak sekali janji Tuhan yang dapat kita temukan dalam Alkitab. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 tertulis, Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini adalah janji Tuhan mengenai komitmen kesetiaannya kepada kita. Dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-28 tertulis, Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah janji Tuhan mengenai keselamatan kita, saudara. Kemudian dalam Matius 6 ayat 33 tertulis, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan mengenai pemenuhan kebutuhan hidup kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Ini merupakan janji Tuhan mengenai penebusan dosa dan kesembuhan. Tahukah saudara bahwa kita dapat melihat berbagai bukti kesetiaan Tuhan kepada janjinya? Sebagai contoh, lihatlah bangsa Israel yang kecil, bangsa yang disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk oleh firman Tuhan, yang menolak Tuhan, kemudian terpencar, dan selama hampir 2000 tahun hilang eksistensinya, namun berdiri lagi sebagai sebuah negara. Ini terjadi bukan karena kehebatan mereka, tapi karena kesetiaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami
bahwa Tuhan sungguh setia. Dengan mengerti akan hal ini, maka kita akan dapat selalu tenang dalam segala situasi, termasuk dalam situasi pandemi sekarang ini. Dalam keadaan yang sulit dan berbagai situasi lainnya, kita dapat selalu tenang karena tahu dengan pasti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Yang kedua, saudara, dengan memahami bahwa Tuhan setia, maka kita dapat mempercayai Tuhan dan mengandalkannya. Tuhan akan menolong dan memampukan kita, saudara. Yang ketiga, memahami bahwa Tuhan setia akan membuat kita tidak akan pernah kehilangan sukacita. Dan yang keempat, dengan menyadari bahwa Tuhan setia, maka kita pun akan setia dalam melakukan tugas panggilannya bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan selalu setia kepada saudara. Tuhan akan setia pada janji-janjinya yang telah Ia berikan kepada kita. Dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk mengerjakan apa yang telah Ia tetapkan bagi kita sebagai bagian dari rencananya. Mari percayalah kepada Tuhan yang setia. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, dan percayalah kepadanya dalam segala situasi hidup saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 24 mengatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Pertanyaan buat kita, saudara, apakah kita setia dan bisa dipercaya oleh Tuhan? Jangan balas kesetiaan Tuhan dengan pemberontakan, tapi balaslah kebaikan dan kesetiaan Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan dan dengan komitmen untuk setia kepadanya. Kalau selama ini ada di antara kita yang tidak setia kepada Tuhan, mari bertobat, putar haluan hidup kita, dan berjalanlah dalam kesetiaan yang total kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah berubah. Engkau sungguh adalah Tuhan, Allah yang setia. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan, Engkau adalah benar-benar pribadi yang setia. Dan oleh karena Engkau setia, maka kami akan selalu tenang dalam segala situasi apapun. Kami akan selalu memiliki sukacita di dalam Tuhan. Tuhan menolong kami dan tidak membiarkan kami. Dan Engkau memampukan kami juga untuk setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu, supaya kami benar-benar memahami dan menghargai akan kesetiaan-Mu Tuhan. Pimpinlah hidup kami di sepanjang hari ini, supaya kami hidup setia kepadamu, setia dalam segala perkara, setia dalam setiap perkataan, pikiran dan perbuatan kami, dan agar seluruh hidup kami pada hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.